Oke, di sesi prakteknya ini ya, kita butuh alat bantu yang namanya ya MP3 cutter ya atau pemotong MP3. Kenapa kita butuhkan alat ini? Karena beberapa pengalaman ya, terutama YouTube yang dari luar ya, saya lihat itu eh Avidnote itu mempunyai ketepatan ya, ketepatan 100% yaitu sekitar sampai 27 sampai 28 menit Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan ya, dia tidak akan membuat kesalahan ya, jadi dia akan mentranskrip secara otomatis secara benar, itu ketepatannya itu akan 100% kalau bisa dikatakan kalau di bawah 30 menit. Sedangkan kita membuat interview, nah itu kadang minimal itu 1,5 jam ya, atau 2 jam, bisa 3 jam dan berjam-jam yang lainnya. Nah, contoh yang kita contohkan pada malam hari ini nanti akan saya contohkan ya bagaimana kita memotong apa namanya rekaman itu ya menjadi hanya katakanlah 12 menit aja Bapak Ibu. Oke, yang kedua adalah alat AI-nya. Ya, ini kita login dulu. Ya, login dan kita continue. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Nah, kita kembali ke alat pemotong itu. Di workshop ini ya saya sudah memberikan bundle bahan materinya ya kepada Pak Dr. Wisno. Ini mungkin bisa disaringkan kepada teman-teman Pak Dokter ya. Siap, ada di grup, saya letakkan di grup. Ya. Oke. Kita coba ambil, ini ada rekaman rekaman mahasiswa saya, ya mahasiswa saya membuat skripsi dan dia mewawancarai. Turun ke Iya, bawah, boleh. Iya. ke kandang. Tapi Kang Gembar nama lengkapnya siapa ya, Kang? Sudin, Nama lengkapnya siapa ya, Kang? Sudin. Sudin. Iya. Sebagai apa itu, Kang? Di sini. Untuk terus dari barang juga seperti. Oke, coba kita potong 12 menit Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sedang memotongnya. Ya juga untuk kepentingan showing ya bagaimana memotongnya pada malam hari ini. Karena kalau misalnya 1,5 jam, nah itu akan lama Bapak Ibu. Ya mungkin setengah jam, sebutuh waktu 1/2 jam atau lebih. Ya kalau 12 menit ini cuma sebentar aja Bapak Ibu. Ya 90 ya. Oke, sudah selesai dia motongnya. Ya, kita unduh bagiannya. Ya, ini 12 menit. Ya, kita namakan potongan 12 menit ya. Oke, kita kembali ke Avidnote. Nah, di bagian mana Avidnote itu bisa mentranskrip ya, Bapak Ibu bisa ke AI modul ini. Ya. Kemudian di AI transcript Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mentranskripnya. Ini bahasanya bisa kita gunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Indonesia. Mana Indonesia? Nah, ini Indonesia. Ya, ini kita hidupkan. Ya, kemudian ya drag ya. Ini kita ambil dari ya 12 menit ini Bapak Ibu. Kemudian kita coba kita transcript dia.
Punten Pak Dokter, dia tampilannya masih di MP3 cutter itu ya? Ini berarti gimana sih saya? Di ini dulu, berhentikan dulu aja, stop sharing aja dulu. Stop sharing. Nah, baru share screen lagi. Oke. Kita kembali ke Evidnet. Ya. Nah, dia dalam proses transkripnya, mudah-mudahan tak ada halangan Bapak Ibu. Iya. Ya, karena saya ngeri juga ya ada malam hari ini ya, tergantung sambungan internet kita. Jadi dalam proses mentranskrip ya, 12 menit. Nah, alhamdulillah ya. Audio transcript generated successfully. Ya, ini kita buat latihan ya, latihan transcribe. Ya, transcribe. Nah, kemudian bisa kita save di sini Bapak Ibu. Ya, sampai transcribe has been successfully saved. Ini berarti confirm ya hasil transkrip kita sudah disimpan. Nah, kemudian kita kemana ya? Kita lihat, ya bisa kita lihat ke save transcript ini. Nah, ini ada tanggal 30, ya tanggal 30 hari ini, ya saya mentranskrip sepanjang 12 menit, ya. Hasil Nama transkripnya lengkapnya siapa ya, Kang? Sudin. seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat ya. Ini view resultnya bagaimana? Nah, ini masih berputar-putar nih, biasanya dia langsung Bapak Ibu. Agak lambat ini ya. Iya, mungkin jaringannya Pak Teguh ya. Iya. Nggak apa-apa sambil berjalan. Yang pasti sudah berhasil ya, kita 12 menit yang kita potong tadi ya, kemudian kita transkrip ya, hasil transkripnya juga sudah disimpan di cloud-nya cloud-nya Evidnote. Nah, ini tinggal menampilkan saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil tampilan ya dari yang kita transkrip. Ya, ini lengkap ini ya, nama lengkapnya siapa kan, bla 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 ya, siapa sebagainya dan lain-lain ya. Sepanjang ini kalau 12 menit. Nah, kemudian kita kemana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu bisa ke AI template ya. AI template ini. Di AI template, Bapak Ibu bisa ke data. Nah, oke, sebelum itu ya, pertama kali mungkin Bapak Ibu bisa ke suggest interview ya. Suggest interview question ini ya sebenarnya ya kita buat dalam tahap pertama. Tahap pertama itu kita buat kita minta dia mensuggest interview questionnya. Ya, ini bisa kita cari bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita studi apa yang mau kita buat ya. Kita contohnya ya. Ya.
bagaimana ya interview ya, bagaimana respon masyarakat Cisarua Bogor terhadap ya penutupan terhadap CSR pasca penutupan tambang. Yang mau kita pelajari itu Bapak Ibu, penutupan tambang. Oke, creativity ya, kita ada 3, low, average, sama high ya. Kita pilih yang average ya, yang defaultnya ya. Number result ya, ini ada 5 ya, kita pilih 1 aja ya. Tone of voice ya, ini ada macam-macam ya. Ya, kita pilih yang profesional aja. Nah, ini kita biarkan. Kemudian bisa kita generate Bapak Ibu. Ya, kita klik generate di sini. Oke. Coba kita lihat ya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sangat lengkap. Ini ada pertanyaan pembuka. Ya, pertanyaan pembuka ini isinya ya nama lengkap, ya usia, ya apa pekerjaan, ya sejak kapan Anda tinggal di Cisarua Bogor. Dan pertanyaan utamanya ini bagaimana Anda mengetahui tentang penutupan tambang di Cisarua Bogor. Ya, ini pertanyaan lanjutannya. Ya, bagaimana reaksi Anda ketika mendengar berita itu? Ya, kedua, ketiga, keempat, bla bla bla, ya sampai yang keenam. Ini juga diikuti dengan pertanyaan penutup Bapak Ibu. Ya, pertanyaan penutup ini ya ada 3. Ya, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan mengenai CSR dan dampaknya terhadap masyarakat Cisarua? Ya, yang kedua, apakah Anda bersedia dihubungi lagi untuk wawancara lanjutan jika diperlukan? Ya, yang ketiga, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Anda berikan. Ya, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya? Ya, nah itu minimal 3 itu Bapak Ibu. Dan ini bisa kita simpan. Ya, ini kita kasih nama pertanyaan ya interview. Ya, kita save di sini. Ya, things has been successfully saved. Ya, ini artinya yang kita simpan berhasil. Nah, ini bisa kita lihat kembali ya di menu apa tuh? Mengenai save-nya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat lagi. Kita kembali ke AI template lagi Bapak Ibu. Ya, kembalian kemudian data. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, bisa kita labelin interviewnya. Ya. Ini kita setel bahasa Indonesia Bapak Ibu. Indonesia mana tadi? Ini Poland. Ya. Untuk pemilihan bahasa Bapak Ibu harus berhati-hati karena ada yang sama sini Polis atau Poland itu dengan Indonesia itu sama Bapak Ibu. Ya, cuman hasilnya benderanya ya. benderanya sama. Ya, cuman hasilnya ukurannya ya. beda. Nah, di sini inputnya apa? Ya, inputnya itu ya sorry tadi seharusnya saya copy dulu ya.
Oke. Nah, ini saya copy dulu Bapak Ibu. Ya, dari atas sampai bawah. Ya, ini di copy dulu. Ya, kemudian kita ke AI template tadi, ya, ke data. Ya, bisa kita ke interview label, ya, untuk melabeli si penanya dan si interviewernya. Ya, ini Indonesia. Ini kemudian kita paste di sini. Kebetulan yang menginterview itu namanya Cindy, Bapak Ibu. Ya, Cindy. Ya. Kemudian yang diinterview Cindy tadi dari transkrip itu ada namanya Sudin, Bapak Ibu ya. Sudin. Nah, ini tinggal kita generate, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau seperti ini ya semakin jelas ya. Yang mana Cindy, yang mana Sudin, Bapak Ibu. Jadi tidak campur aduk seperti yang pertama. Ini masih terus mengenerate ya. Oke. Nah, ini sudah Cindy dan Sudin. Ya, 2 orang saja. Dan sebelum kita tutup ya menu ini ya kita labelin penamaannya, penamaan filenya. Ya, wawancara dengan Sudin. Dengan Sudin. Ya, Sudin. Ya, kemudian kita save document. The change has been successfully saved. Ya, ini sudah sudah berhasil ya ternyata. Kita kembali lagi ke AI template lagi. Ya, kita ke data lagi. Kemudian yang perlu kita lakukan, ya kalau Bapak Ibu mau buat code interview, ya Bapak Ibu bisa ke menu ini. Ya, ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Ya, ini sama seperti yang sebelumnya. Ya, bahasa Indonesia. Ya, kita pastekan hasil transkripnya ke dalam. Ya, kemudian kita coba generate. Ya. Nah, di hasilnya ya sudah jelas ya Bapak Ibu, ya ada yang namanya open coding, ya open coding, yang kemudian axial coding, ya dan juga selective coding. Ya, jadi tema utamanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui program CSR. Ya, kemudian untuk axial codingnya ini, ya ada 1, 2, 3, 4, ada kondisi sosial ekonomi, ada program CSR, ada kegiatan pertanian dan peternakan, ada kegiatan sosial dan pendidikan. Dan di open coding ya kita lihat ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama adalah identitas dan latar belakang informan, ya, kemudian kondisi sosial ekonomi, ya, program CSR, ya, kegiatan pertanian, ya, kemudian kegiatan sosial pendidikan. Nah, ini kita simpan dengan coding ya, coding dengan Sudin, coding Sudin, ya, Sudin, ya, ya kita save. Ya, kita kembali lagi ke menu data, ya. Kemudian kita coba ya, kita coba untuk membuat
naratif analisis Bapak Ibu. Ya, ini bisa kita klik di sini. Ya, hal yang sama ya, kita setel dulu bahasanya, bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita pastekan hasil transkripnya. Ya, kita cukup klik generate ini Bapak Ibu. Nah, dari 12 menit ya, 12 menit transkrip wawancara ya, ini dihasilkan ya, naratif 1 ya, naratif 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, bisa kita lihat ya dari narasi yang pertama itu keterikatan dengan perusahaan dan strategi CSR. Ya. Analisis ya. Ya, dalam narasi ini individu menjelaskan bahwa ya mereka tidak terikat dengan perusahaan tertentu ya dan berfokus pada pengembangan program CSR ya, ada keinginan bla 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 sampai akhir. Ya. Ini quote, ini dasarnya ya, quote yang dipakai dia. Ini ada 2. Ya. Kemudian ada naratif analisis yang kedua, yaitu kehidupan keluarga dan pekerjaan. Ya, ini pun ditulis sumbernya ya, hasil analisisnya dan relevan quote-nya yang dipakai. Ya. Juga dengan narasi yang ketiga, yaitu mengenai kekhawatiran terhadap perekonomian lokal ya setelah penutupan tambang itu ya. Ini ada analisisnya ya, individu tersebut mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak penutupan perusahaan terhadap perekonomian masyarakat ya dan bla bla bla. Ya, ini dasar quote-nya. Yang keempat adalah pelatihan dan dukungan masyarakat. Ya, nah narasi ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan dukungan dari perusahaan untuk masyarakat. Individu ya tersebut menyebutkan berbagai pelatihan yang telah diberikan ya dan bla bla bla. Ini juga diikuti dengan relevan quote-nya apa Bapak Ibu. Yang kelima adalah peran anak muda dalam komunitas. Ya, diberikan analisisnya, kemudian diberikan sumber quote-nya dia. Yang terakhir ya dari 12 menit transkrip wawancara itu adalah kemandirian dalam pertanian Bapak Ibu. Ya, ini dibuat analisisnya ya, ini dibuat relevan quote-nya. Ya. Kita buat ya naratif narasi, analisis narasi, analisis narasi Sudin ya. Ya, kemudian kita strip. Ya, sudah terstrip ya Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke data lagi ya. Kayaknya ada menu baru Bapak Ibu. Ya, menu barunya ya dia bisa mengekstrak dari paper ya, ekstrak dari systematic review Bapak Ibu. Dan juga bisa langsung dia analyze interview ya, ini untuk multiple ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Wisno. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh nih atas ininya ya, materinya, terutama terkait dengan